Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok merujuk pada metrik statistika yang digunakan untuk mengukur sejumlah mana nilai-nilai dalam distribusi data yang telah dikelompokkan tersebar. Beberapa ukuran penyebaran data berkelompok melibatkan konsep-konsep seperti rentang, interkuartil, simpangan, baku kelompok, dan variasi kelompok. Dalam konteks data yang telah dikelompokkan, proses ini melibatkan kelas-kelas atau interval nilai, bukan nilai individual. Metrik-metrik ini memberikan wawasan tentang sebaran data dan variasi antar kelompok interval. Contoh ukuran penyebaran data berkelompok meliputi yang pertama, rentang interkuartil atau interkuartil range, selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama pada data berkelompok. Yang kedua, simpanan baku kelompok atau group standard deviation, sebuah ukuran yang menggambarkan sebaran data kelompok dengan mempertimbangkan frekuensi relatif kelas. Yang ketiga, koefisien variasi atau coefficient of variation, rasio simpangan baku kelompok terhadap rata-rata kelompok. Ini memberikan ukuran relatif sebaran data dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Pemahaman tentang ukuran penyebaran data berkelompok membantu dalam menganalisis distribusi data yang telah dikelompokkan dan memberikan gambaran tentang variasi di antara kelompok-kelompok. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data kelompok. Memahami ukuran penyebaran data berkelompok memiliki sejumlah pentingnya dalam analisis statistika. Yang pertama, memberikan informasi tentang sebaran data. Ukuran penyebaran data berkelompok membantu memberikan gambaran tentang variasi atau sebaran data di dalam setiap kelas atau interval. Ini membantu dalam memahami sejauh mana nilai-nilai di mana kelompok tertentu tersebar. Yang kedua, pembandingan kelompok atau kategori. Dalam beberapa kasus, kita mungkin memiliki kategori atau kelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data berkelompok memungkinkan kita membandingkan sebaran atau variasi antar kelompok tersebut. Yang ketiga, identifikasi pola dan tren. Dengan memahami sebaran data berkelompok, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren di dalam kelompok-kelompok tersebut. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dibandingkan dengan hanya melihat nilai pusat. Selanjutnya yang keempat, ada penilaian risiko atau ketidakpastian. Dalam konteks bisnis atau keuangan, pemahaman yang baik tentang sebaran data berkelompok membantu dalam menilai risiko atau ketidakpastian. Ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih informasional. Yang kelima, ada pemilihan model statistik yang tepat. Dalam analisis statistik, pemilihan model atau metode yang tepat dapat dipengaruhi oleh sebaran data. Ukuran penyebaran berkelompok membantu dalam memilih model yang sesuai dengan struktur sebaran data. Penting untuk tidak hanya memahami tendensi sentral data berkelompok, tetapi juga variasi atau sebarannya. Hal ini memberikan konteks yang lebih lengkap dan akurat tentang karakteristik data dan dapat mempengaruhi interpretasi dan keputusan berbasis data. Definisi data berkelompok. Data tunggal merujuk pada setiap nilai atau observasi individual dalam kumpulan data. Ini bisa berupa suatu angka, kata, atau karakteristik lain yang mewakili suatu pengamatan atau elemen tunggal. Data tunggal adalah unit dasar dari data dan dapat dianalisis secara individual atau sebagai bagian dari kumpulan data yang lebih besar. Sebagai contoh, data kumpulan berisi nilai-nilai 5, 8, 12, 7, dan 10. Masing-masing angka 5, 8, 12, dan 7
disebut sebagai data tunggal. Data tunggal memberikan dasar untuk analisis statistika yang memahami karakteristik individu dalam konteks keseluruhan kumpulan data. Aspek memahami ukuran penyebaran data berkelompok. Memahami ukuran penyebaran data berkelompok memiliki beberapa aspek penting yang dapat meningkatkan interpretasi statistik. Beberapa aspek tersebut meliputi yang pertama, variasi antar kelompok, between group variation. Ukuran penyebaran membantu memahami seberapa besar variasi antar kelompok atau interval. Ini dapat mengungkapkan apakah ada perbedaan yang signifikan di antaranya kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua, ketidakpastian. Ukuran penyebaran membantu mengukur sejauh mana setiap kelompok bervariasi dari nilai pusatnya. Ini memberikan gambaran tentang tingkat ketidakpastian atau variasi di dalam setiap kelas atau interval. Yang ketiga, pemahaman pemusatan kelompok. Ukuran penyebaran data membantu memahami seberapa padat atau Yang keempat, menilai distribusi data. Dengan memahami sebaran data berkelompok, kita dapat menilai distribusi data dalam setiap kelompok. Distribusi yang lebih merata atau lebih condong dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis statistik. Penilaian metode statistik yang sesuai. Ukuran penyebaran membantu dalam pemilihan metode statistik yang sesuai. Misalnya, jika variabilitas antar kelompok besar, mungkin diperlukan pendekatan statistik yang berbeda daripada variabilitasnya kecil. Yang kelima, analisis outliers atau pencilan. Ukuran penyebaran membantu mengidentifikasi apakah terdapat outliers atau pencilan dalam kelompok-kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Pemahaman yang baik tentang ukuran penyebaran data berkelompok memberikan konteks yang lebih kaya dalam analisis statistik dan memungkinkan interpretasi yang lebih tepat terhadap karakteristik distribusi data. Contoh ukuran penyebaran data berkelompok. Beberapa contoh ukuran penyebaran data berkelompok melibatkan konsep-konsep seperti rentang interkuartil, IQR, simpangan buku kelompok, dan koefisien variasi. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap ukuran tersebut. Rentang interkuartil IQR adalah selisih antara kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama Q1. Ini memberikan gambaran tentang sebaran tengah data dan dapat digunakan untuk mengukur variabilitas di antara kelas-kelas atau interval. Simpangan baku kelompok, group standard deviation. Simpangan baku kelompok adalah ukuran sebaran yang mempertimbangkan frekuensi relatif kelas. Ini dihitung dengan menggunakan rumus serupa dengan simpangan buku, namun dengan memperhitungkan frekuensi relatif. Koefisiensi variasi. Coefficient of variation. Koefisien adalah rasio antara simpangan baku kelompok dan rata-rata kelompok. Kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Ini memberikan ukuran relatif sebaran data dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Contoh perhitungan mungkin melibatkan kumpulan data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau interval. Untuk menghitung IQR, Anda perlu menghitung Q1 dan Q3 dan kemudian mengurangi Q1 dari Q3. Simpangan baku kelompok melibatkan perhitungan yang lebih rumit dengan mempertimbangkan frekuensi relatif dan koefisien variasi, menggabungkan aspek relatif sebaran data rata-rata berkelompok.